Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, semoga Allah Ta'ala kita finansinya PDI. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh jamaah majelis nasihat yang mohon maaf yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi hormatan dari kami. Yang mana majelis yang kami hormati seluruh kita buatan kita, ada beberapa maklumat pengumuman yang baru saya sampaikan. Yang pertama yaitu undangan haul dari keluarga besar kami, yaitu malam ini awalnya ada kami tercinta yaitu almarhum Bapak Haji Muhajir bin Haji Muhayyad yang beralamat di RT 003 Karang 11. Untuk kami mengundang kepada seluruh jamaah majelis nasihat untuk berkenan hadir dalam acara tersebut. Yang waktunya setelah nasib. Yang kedua yaitu undangan yaitu dari keluarga besar almarhum Haji Syawal bin Haji Wasiti dan ada Ahmad bin Haji Yuki Sabtu malam Minggu tanggal 29 Juni 2024 yang berada
lagi ditodongan dan ditarik. Kalau yang Quran sama doa. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai. Amin. Jemaah kita berbahagia yang kami hormati, mereka kita buka kita ini dengan berbagai Al-Quran atau Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan melalui mujizat surat Al-Fatihah, kalau surat Al-Fatihah, panggilan surat Al-Fatihah, Allah senantiasa memelihara iman dan iman kita, memelihara kesehatan kita, dan pada gilirannya nanti mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai husnul khatimah. Yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan melalui pembacaan surat Al-Fatihah Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat memahami ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita, dan sekaligus kita diberikan kekuatan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengamalkannya dan sekaligus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadatsina bihal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجب وإمام طيبة والهرائب وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكام أبي الرقاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد
Sisi Allah adalah agama Islam
fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang saya pernah ya, makanya istilah sweet seventeen. Sweet seventeen itu manis-manisnya 17 tahun. Ada istilah itu sweet seventeen. Jadi perempuan itu berarti kalau manis-manisnya umur 17 tahun. Kalau dari 71 balik. Jadi bukan 147. Sudah pernah dikaji bagi yang belum paham, mudah-mudahan bisa paham, yang sudah paham dan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain ya rabbal alamin. Babul adhkari fil 'ashr al-awwal min Dzulhijjah. Bab ini menjelaskan tentang zikir-zikir di 10 hari pertama bulan haji. Dzulhijjah itu bulan haji. Bulan haji itu jatuh setelah bulan akhir, setelah bulan Muharram. Ini sampai ada bab khusus tentang 10 hari pertama bulan haji, menunjukkan bahwa pada hari-hari ini ada keutamaan yang tidak boleh kita abaikan. Makanya saya ulang-ulang supaya kita ini memperhatikan waktu-waktu yang banyak di situ Allah turunkan keutamaan dan keutamaan. Karena waktu yang utama atau tempat yang utama itu bukan dibikin oleh Nabi. Allah sendiri yang menentukan. Ada al-fadilah al-muta'alliqah bil makan, keutamaan yang terkait dengan tempatnya. Ada juga al-fadilah al-muta'alliqah bil zaman, keutamaan yang terkait dengan waktu. Jadi ada tempat-tempat yang utama, ada waktu-waktu yang utama. Dan siapa yang menentukan? Allah yang punya prerogatif. Makanya Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u. Dan Tuhanmu Allah yang telah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Jadi Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Kita yang harus mengikuti apa yang Allah inginkan ya terhadap kita. Wa yakhtar, dan Allah juga yang memilih Nabi yang paling terakhir itu pilihan Allah. Nggak ada musyawarahnya, rapatnya pemilihan siapa nih kira-kira jadi Nabi terakhir. Nggak ada. Ya itu udah pilihan Allah. Termasuk malam yang paling utama itu Lailatul Qadar, Allah yang menentukan, bukan hasil musyawarah. Ya. Termasuk di 10 hari pertama bulan haji. Jadi Allah kasih tahu nih waktu-waktu yang kalau Anda beramal pada waktu itu, maka pahalanya tidak akan bisa dikalahkan kecuali dengan pahala orang yang mati syahid. Termasuk keutamaan yang terkait dengan rumah. Kalau orang sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali. Itu memang Allah yang sudah tentuin. Kalau sholat di Masjid Nabawi 1000 kali dibandingkan kita sholat di Ar-Rahman atau di An-Nur. Ya. Kalau kita sholat di Ar-Rahman An-Nur 100.000 kali, sekali aja kita sholat di Masjidil Haram itu udah sama pahala.
gara-gara tahu dalil ini orang yang udah berangkat haji jadi malas sembahyang. Udah banyak katanya Pak. Ya, sekali sholat aja berapa? 100.000. Ya, dan dia kan apa namanya? Coba 100.000 kali aja ngoyo saya itu susah banget. Makanya orang kalau belajar kepintaran begitu jadinya tuh. Jadi kalau orang yang pulang haji malas ibadahnya, malas sholatnya, karena bukan bodoh, sebetulnya kepintaran. Ilmunya kebanggaan apa? Kebanggaan tinggi. Ya, karena nilainya apa? As-sholatu fil masjidil haram bimi'ati alfi sholat. Sekarang sholat di Madinah Haram nilainya sama dengan 100.000 kali kita sholat itu. Kalau Masjidil Aqsa 500 kali. Nah, keutamaan ini Allah yang menentukan, termasuk 10 hari pertama bulan haji. Kita alhamdulillah nih Allah masih takdirin bisa hidup dalam malam kedua. Ya sudah malam apa? Mudah-mudahan nyampe malam ke-10. Amin dulu, itu yang ke-10 dulu. Ya, saya ngomongin belum, masih dalam tanda kutip tuh ya. Mudah-mudahan sampai malam ke-10 dan seterusnya. Baru amin. Mudah-mudahan sampai malam ke-10 amin. Bener baru itu apa? Mati aminnya dikabul ini hati-hati berdoa di malam-malam ini, di hari-hari ini hati-hati. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yudhiru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, al-ayata al-hajj 28. Dan mereka berzikir dengan menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah diketahui. Hari-hari maklumat yang sudah diketahui itu apa? Qala Ibnu Abbas wa Syafi'i wal Jumhur hiya ayyamul ashir. Ibnu Abbas, Imam Syafi'i dan Jumhur itu kebanyakan ulama. Dia ayyamul ashir, malam-malam ke-10. 10 pertama bulan haji. Makanya kita ini ya mumpung malam-malam kedua. Malam apa? Kedua. Apapun kebaikan yang kita lakukan di antara waktu pertama sampai ke-10 itu pahalanya nggak bisa dikalahkan dengan pahala kita melakukan kebaikan di luar 10 hari pertama bulan haji. Karena di 10 hari pertama bulan haji itu ada, kalau kita kenal malam paling mulia, Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Hari yang paling mulia, hari Arafah. Hari Arafah itu jatuhnya di salah satu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 9. Ini hari paling utama, hari Arafah itu. Jadi bahkan kata ulama kalau dibandingkan di satu hari Ramadan dengan satu hari Arafah masih kalah di satu hari Ramadan. Oleh karena itu di hari Arafah juga ada puasa yang mampu menghanguskan, menghancurkan dosa kita 2 tahun. Kedua tahun itu 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudah. Jadi kalau kita nih meningkat dari apa namanya tanggal 1 ibadah kita, ya zikirnya, baca Qurannya, puasanya, sedekahnya, apa aja, silaturahminya, ya komunikasi dengan anak istri, ya itu harus kita tingkatkan. Nah, peningkatan itu lebih-lebih di hari Arafah puasanya. Kalau buat puasa sunnah, ya puasa dari tadi kita udah buat ya besok hari kedua. Hari kedua masih apa namanya buat hari ketiga. Paling kagak nanti hari ke-8 Tarwiyah hari Sabtu. Hari ke-8 masih nggak buat juga. Bangetan. Hari ke-9. Kalau hari ke-9 usahain Pak, jangan sampai nggak puasa. Tuh. Usahakan itu. Biar kita sibuk usahakan. Kenapa? Karena menghapus dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan itu juga artinya oleh sebagian ulama diterjemahkan orang yang melaksanakan puasa
puasa sunnah Arafah di hari Arafah ikhlas karena Allah, 1 tahun ke depan umurnya masih ada, masih hidup. Makanya coba Anda perhatikan yang mati-mati kemarin itu sedikit tanya keluarganya, dia pasti gak puasa Arafah. Gak percaya selidikin aja, siapa kemarin yang pada mati selidikin puasa Arafah enggak dia? Enggak. Kalau dia puasa Arafah, insya Allah sampai hari tarwiyah masih hidup. Alhamdulillah. Ya. Nanti kalau dia puasa lagi nyambung lagi setahun. Kalau Anda nggak puasa Arafah, ente kalau nggak puasa Arafah nih, saya nggak jamin tahun depan saya pasti haji. Ya. Ini bukan doang ini ya. Saya bukan nakut-nakut. Karena kebaikan harus kita tunjukkan. Ya. Jadi kalau kita diajak sholat, diajak ngaji, jangan marah. Karena justru orang-orang yang ngajak kita sholat, ngajak kita ngaji, sejatinya itulah orang-orang yang sayang sama kita, yang takut nanti kita di akhirat tidak bahagia. Kadang-kadang diajak sholat, lu aja urusin diri lu. Diajak ngaji, kayak lu udah bener aja. Padahal teman yang baik itu, yang sayang sama kita, justru yang ngajak kita pada kebaikan. Dia takut kalau nanti Anda di akhirat nggak bahagia, sengsara, masuk neraka. Ya makanya ayo ngaji, ayo sholat. Ini di 10 hari pertama puasa, terutama di hari puasa itu beda-beda. Ibadah puasa itu puasanya orang kaya lebih dahsyat dari puasanya orang miskin. Jadi kalau ditanya hebatan mana puasanya orang kaya mau puasa orang miskin, puasa orang kaya lebih hebat. Jadi kalau ada orang kaya ini puasa seharian itu luar biasa. Orang miskin seminggu betul-betul jadi orang miskin. Iya. Kenapa? Karena kata Nabi kepada Siti Aisyah begini, ajruki ala qadri nasabiki. Pahala kamu tergantung tingkat kesulitan kamu. Kalau orang kaya puasa itu, dia menahan dari hal-hal yang berat-berat. Pagi biasa kopi susu sama roti, kadang-kadang pakai hamburger. Ya. Ntar makan siangnya sama sop, sate, Steak. Kadang-kadang satenya 3 macam, sate buntut, sop buntut ya, Steak. sate kikil, ya, sate kambing, sate ayam, ya. Nanti sore lagi dia makan ke restoran, kadang-kadang kalau nggak ke Bayan, ya, Steak. sederhana, enggak kemana itu tuh, ya. Bukan itu, bukan tapi keren. Oke. Ya. Nah, ketika dia puasa ada banyak tuh yang dia ninggalin. Dia ninggalin sate, ninggalin susu, ninggalin sop. Ya. Nah, kalau orang susah emang biasa ada makan. Kalau dia tak puasa juga tantangannya enggak. Iya. Atau dia biasa makan keripik doang. Ketika dia puasa, dia cuma apalagi nahan dari apa? Godaan apa? Keripik. Makanya kalau orang susah rajin puasa, saya sih gak saya salut kalau ada orang dia itu puasa sehari aja, apalagi 2 hari luar biasa. Makanya ada yang suami jangan luar puasa, kalau gue rajin puasa, lu pantas sering puasa. Ya, karena apa namanya yang di rumah beras kamu, daripada makan juga nggak ada apa namanya, nggak ada lauknya. Jadi kalau puasa sunnah itu puasa sunnah atau wajib, puasanya orang kaya itu lebih hebat. Dengarin Jo, ngaji nih Jo, kalian ini tanya ya. Ngaji jangan di jalanan sini. Nih, ya. Puasanya orang kaya itu luar biasa. Ya, bos-bos itu. Ya, yang punya PT, punya kalau dia puasa sehari itu luar biasa. Tapi kalau orang susah, emang udah biasa nggak makan.
Tapi kalau sedekah nih, sedekahnya orang susah lebih dahsyat dari sedekahnya orang kaya. Ya, terbalik. Kenapa? Karena sedekahnya orang susah itu berat, nyari 10.000 aja Pak. Kalau nggak keluar keringetan belum dapat. Tapi kalau orang kaya 10.000, 20.000, apalagi tukang tahlil. Tukang tahlil itu gampang nyari duit. Masya Allah. Sekali dia dapat ya kira-kira. Dapat. Ada report. MC. Ada keringetan. Ya, duduknya di depan. Cuma megang apa? Megang mic. Udah pulang bawa pisang sesisir. Ini botol. Udah pisang sesisir yang dipilih pakai di bawah juga. Ini botol, nggak gelas. Iya. Dipiring biarin buat jatah orang di kamu udah dikasih sesisir udah bawa. Ini sesisir di bawah, yang dipilih Di bawah. ada komika dicetok komika kok bisa juga ya. Jadi kalau sedekah orang miskin itu sedekahnya lebih dahsyat. Makanya kata Nabi sahabat dirhamun dirhamain. Bisa jadi orang yang bersedekah dengan 1 dirham pahalanya mengalahkan yang 2 dirham. Jadi kalau orang susah nih infak ngasih nih ngaji, ya ngasih 2.000. Haji Maman bos putih 20.000, masih gedean yang 2.000. Apalagi kalau Haji Maman cuma 10.000 ya. Agak ada apa-apanya, jadi 10.000 nggak apa-apa. Udah berapa gede banget orang-orang 2.000, aku 10.000. Jangan dilihat nominalnya, cara mendapatkannya itu ya lebih susah siapa. Ya tukang-tukang tahlil, kalau ngaji jangan sekali-kali ngasih 2.000. Karena nyari duitnya apa? Ya, apa? Besok turun dirinya. Babuan. Iya, 2.000. Ini kan apa nama sodako sunnah. Kalau infak itu kan kewajiban organisasi, itu udah wajib. Jadi mau kaya mau miskin infak itu tetap sama. Tuh itu kewajiban apa? Organisasi, jangan terinfak dibeda-bedain. Ya namanya kewajiban organisasi. Masuk haji kan berapa sih per bulan? Per bulan berapa ketua? 2 juta. Hah? Ketua ada belum pernah ngasih ketua. Ada negara. Ngasih juga orang pada tahu ya. Ngasih sih ngasih menurut apa namanya? Negara. Jadi artinya beginilah dalam melihat ibadah, melihat orang juga harus beda kita. Jangan melihat tuh si Anu rajin banget ke masjid, wajar dia rajin ke masjid jadi makhluk. Ya, wajar nggak kira-kira? Katanya jadi apa? Makhluk. Kalau dia nggak jadi makhluk, belum tentu dia rajin. Ya, makanya keikhlasan orang yang sholat di musola, di masjid, nih kalau pengurusnya itu baru terlihat setelah turun dari pengurus. Tapi kalau yang nggak pengurus sudah kelihatan ikhlas apa enggak? Karena ketika jadi pengurus bisa jadi dia rajin karena jadi pengurus. Begitu turun jadi pengurus udah pada nongol-nongol lagi. Tambah. Karena ada kemungkinan begitu ada kira-kira. Lapar. Jadi muazin begitu dipecat ada nongol-nongol lagi. Berarti selama ini dia ke masjid karena jadi apa? Bukannya setelah diberhenti jadi muadzin itu udah pada apa? Ada agama. Jadi mengukur keikhlasan itu begitu. Makanya enak tuh orang-orang yang nggak punya jabatan sebetulnya enak. Tingkat keikhlasan kita bisa lebih apa namanya tinggi juga ada beban. Ketua musola itu rajin banget ketua musola. Ya wajar namanya apa namanya? Coba diberhentikan pengen tahu masih rajin atau enggak dia. Kalau masih rajin berarti memang selama ini dia musola karena Allah. Begitu diberhentiin, berhenti dia lagi dari musola.
berarti selama ini sholatnya bukan karena sholatnya karena dia jadi ketua. Enaknya nggak jadi pengurus begitu. Ada beban. Nggak ada beban, makanya saya si ketua masjid juga nggak pernah. Gua musola kagak pernah, nyalonin RT juga kagak. Ya, jadi hidup lebih apa namanya? Lebih fleksibel. Ada orang rajin taklim, ya taklim. Kenapa rajin taklim? Karena dia kapan ditugasin, jadi apa namanya? Orang berbangun dia udah bangun. Justru yang nggak ada jabatan itu yang kalau rajin itu luar biasa. Jadi mengukur keikhlasan itu begitu. Jadi kalau yang pengurus rajin ke masjid dan ke musola belum bisa kita ukur kadar keikhlasannya. Kadar keikhlasan itu baru bisa diukur setelah dia turun dari jabatan. Sama juga dengan orang kaya. Orang kaya itu apakah dia ibadah selama ini rajin, ikhlas karena Allah? Nanti kelihatan kalau Allah uji dia dengan miskin. Dia kaya, sukses, rajin ibadah. Kemudian Allah coba dia, bangkrut, pailit, masih rajin. Berarti selama ini dia ibadah bukan karena dia kaya. Karena memang ibadah semata-mata karena Allah. Ada orang yang waktu kaya rajin ibadah. Begitu diuji, dia amburadul, jatuh, stres, bosan sembahyang sholat, iya, bosan dia kenapa? Buktinya ini gara-gara apa namanya nggak terjaga karena usaha saya. Orang miskin juga begitu. Usaha miskin rajin banget ibadah. Ikhlas di mana ketahuan? Kalau dia nanti Allah takdirin kaya. Kalau lagi miskin nih rajin ibadah, belum tentu kalau kaya itu dia masih rajin ibadah. Kalau dia kaya tetap ibadah berarti memang dia ibadahnya karena Allah. Buktinya waktu miskin dia rajin ibadah, begitu kaya dia tetap rajin ibadah. Ada kan orang miskin rajin ibadah, begitu kaya banyak tingkah. Ada nggak kira-kira? Ada. Nah, waktu miskin sih ke masjid dulu, ke musola dulu. Iya, begitu kaya orang-orang kemana? Ke masjid, dia kemana? Mall, pantai, macam-macam. Jumatnya di Ancol, ya kan ya? Tahajudnya di apa namanya? Iya. Al-Jabar. Makanya susah kita berpuasa begitu. Tapi mudah-mudahan yang kaya, yang miskin ini ikhlas karena Allah. Yang jadi pengurus dan nggak jadi pengurus jelas karena Allah. Jadi niati dari semuanya lillahi. Nah, lebih kita nih sekarang di 10 hari. Ya bulan puasa tuh, nanti puasanya hari Minggu tuh, hari Ahad, Minggu, hari Arafah. Karena hari Arafah itu di sini ada hadisnya begini. Doa yaumi Arafah, afdhalul doa yaumi Arafah. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi an-Amr bin Shu'aib an Abi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairul du'a yaumi Arafah. Kata Nabi sebaik-baik doa di hari Arafah. Ya, makanya Umar bin Khattab pernah melihat orang begini. Ada orang di hari Arafah masih minta. Apa kata Umar bin Khattab? Ini hari Arafah, ngapain masih minta sama orang? Ini hari Arafah, minta langsung sama Allah. Ya haji si orang yang bodoh, kamu nggak tahu ini hari apa? Ini hari Arafah. Kalau hari Arafah kita punya kebutuhan apa-apa, minta langsung sama Allah. Ini hari yang paling mustajab. Jadi ketika di hari Arafah ada pengemis yang masih minta-minta aja sama orang, dikritik oleh Umar. Kata Umar, Anda itu lagi seorang yang lemah, orang yang nggak pede, orang yang nggak punya kepercayaan diri. Self-confidence-nya nggak ada. Kenapa? Hari Arafah masih minta sama manusia. Kalau hari Arafah, mintalah kepada Allah. Karena ini doa yang paling bagus adalah doa di hari Arafah. Jadi hari Arafah di samping puasa, itu ya banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Oleh karena itu, karena malam minggu besok nih kita kebetulan hari Arafah. Ya, tidak ada libur haji.
Ya, ini hari apa libur? Orang-orang disuruh apa namanya? Bakar-bakar nikah itu malah dia apa namanya? Liburin, ya. Ya, ya. Orang-orang malah ditingkatin. Ya, malam minggu besok pas hari Arafah tingkatin ibadah kita. Makanya tadi ya, maka tadi saya sampaikan sama ibu-ibu, malam minggu, malam Arafah kita berdoa kepada Allah. Sebelumnya kita sholat sunat tasbih. Sholat tasbih dan malam minggu besok isinya sholat tasbih. Sholat tasbih kan cuma berapa? 4 rakaat ya. 4 rakaat dengan berapa? 300 baca ya tasbih. Ya. Sholat tasbih besok habis maghrib ya, nanti ditutupi kalau puasa tarawih niat bukanya di sini aja. Puasa sunnah itu jangan disamain sama puasa wajib. Kalau puasa wajib harus ada kolak. Asinan ini puasa sunnah. Asinan. Kolak asinan kayak itu baru-baru. Korma. Iya, korma iya macam-macam. Kalau usah disamain juga sama puasa wajib, Pak. Ya, biasa aja loh. Biasa aja. Minum di sini air. Biasa aja kalau. Korma, ada korma, namanya lontong tuh. Itu punya sholat tasbih dikerjain, baru kita berdoa. Ini ada penjelasannya dari ulama nih, bukan pendapat saya. Wa hadhihi shalah mujarrabatun li qada'il hawaijil muhimmah. Salat tasbih ini sangat mujarrab. Mujarrab itu sudah teruji. Makanya tajribah itu pengalaman, bahasa Arabnya pengalaman, tajribah. Sudah teruji. Jadi istilah mujarrab itu sudah teruji. Teruji bisa memenuhi qada'il hawaijil muhimmah. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang penting. Apa sih keinginan kita yang paling mendesak sekarang? Itu bisa mujarab dengan melaksanakan sholat tasbih, apalagi dilaksanakan di hari Arafah. Karena selesai sudah selesai ya. Tuh, ya nggak usah dipindahin nama-namanya makanan. Udah pada ngerti. Udah pada masa pakai itu kan dibawa sendiri. Ya dibawa namanya sendiri, tapi idealnya begini. Kalau saya jadi Haji Maman, saya Maman. Orang ya. Saya jadi Haji Maman. Ini hari Arafah ya. Pahalanya ngalahin pahala apa aja ya. Dan besok habis sholat tasbih nggak perlu pada bawa apa-apa. Udah saya yang terakhir. Insyaallah. Ini saya lagi menghayal. Menghayal yang baik. Ini orang lagi menghayal. Menghayal yang baik. Kalau saya kayak di Maman. Ini pas kalau dipunya aku ya buruk lagi. Ini waktunya. Ya. Nama apa namanya? Timbang segitu ya. Belum apa-apa dibandingkan dengan nikmat yang kita terima dari Allah. Satu termos cukup. Goreng doang, kopi. Terus kalau saya jadi Haji Maman. Menghayal. Namanya orang apa namanya? Menghayal. Guru dibalik guru, jangan saya kalau semuanya di Haji Maman, kalau semuanya jadi Haji Maman, tuan semuanya itu kalau Haji Maman dulu. Semuanya Haji Maman kagak ada yang disuruh. Kalau semuanya Haji Maman, Haji Maman. Jadi saya lagi menghayal saya. Khayal. Iya. Begitu dapat ilmu begini, nah ini langsung saya praktekin. Pas apa namanya? Ya malam apa namanya? Arafah. Ya itu tajam banget. Kita punya keinginan apa, setelah itu kita berdoa, insya Allah mustajab di hari Arafah. Makanya kenapa saya kasih sampel Haji Maman, yang lain juga saya duitnya banyak, memang juga banyak. Cuman saya gak sebut. Itu sampel doang.
Ketua Patul dulu juga. Saya apa namanya? Sebut ya. Iya, kalau sebut semua jadi Masih dicatat ini dia bawa. Di handle dan Handle. Jadi manfaatkan semua. Infak itu berhubung hari Arafah yang rapi infaknya. Biar 2000 dibungkus. Oh dibungkus, dipakai amplop. Ini sebuah apa namanya hari Arafah nih. Dari rumah udah disiapin. Memang benar-benar dia semua infak di hari Arafah. Tuh, bawa dulu amplop. Isiin jangan amplopnya doang. Cuman Arafah begini saya bawa infak. Jadi jangan asal bikin kantong jadwal ini soalnya hari Arafah. Maka dengan apa namanya yang terbaik kita akan mendapatkan yang terbaik bawa masing-masing. Itu kalau ibadah wakaf, ya maaf kalau enggak ya tetap kita laksanakan sholat tasbih dan siang ini dia sampai enggak apa namanya Puasa apa itu. Ya. Karena apa namanya ini penting supaya nanti bisa ketemu lagi. Mir, masa mir Arafah mir. Ya, jangan sampai yang muda-muda mati mir. Iya. Puasa Arafah. Hari apa tuh? Minggu ya. Depan ya? Iya, minggu depan. Oh iya, insyaallah Guru. Ya, mudah-mudahan biar panjang umur biar bisa kita apa namanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok sholat tasbih. Ya, saya nggak wajibin bawa makanan enggak. Saya nggak wajibin bawa itu kesadaran Anda. Mengerti ya, dia ngerti. Tapi seandainya saya jadi Haji Mamat, Apa lagi? ya, Lagi. Apaan kita pakai jauh-jauh ya? Iya. Ini apa luar biasa ini di hari Arafah ya. Maka orang sekelas Haji Mamat sebetulnya dia itu apa namanya kalau korban udah bukan kambing lagi sebetulnya. Sapi. Sapi satu. Kerbau. Ini sapi 9 orang. Dua. Ya. Menurut kepala itu alhamdulillah udah ada 10 orang yang korban. 10 orang korban tapi sapinya 2. Ya kambingnya 2, baru 2 kambingnya. Sapinya 2, padahal baru 10 orang. Ada 1 orang yang korban 1 ekor sapi. Mudah-mudahan tahun depan kita pada Amin ya Allah. Kalau tahun ini kita nangis tiap korban kita coba megangin pisau. Orang-orang nonton kambing, nonton sapi. Megangin tambangnya bawa asa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa niat begitu juga dicatat pahalanya oleh Allah. Ya, jadi tahun ini sekarang baru 10 orang dengan 2 ekor sapi, 2 ekor kambing. Semuanya tapi biaya operasionalnya ujratul dzabri berupa nyembelih dan segala tetek uniknya itu 200.000. Jadi kalau yang sapi 3,5 juta itu belum termasuk ongkos operasional. Dia nambah 200.000 buat apa ongkos tetek unik. Kalau dia nggak kasih 200.000 berarti itu sapinya masih bengek. Bukan ongkos tetek unik. Ya jelas ini, jelas nih. Jelas. Ya Arafah mir. Ya Arafah. Jamin nanti belum kuat ngorban puasa aja dulu nih. Jangan dipikirin ya. Jangan maksain ngorban itu wajib bagi yang mampu. Jangan maksain ngorban sampai diri minta duit kalau dapat. Kamu ngorban katanya. Ini kan kasih duit. Ngorban kalau kita. Kalau enggak, bila diwajibin Ustaz, saya mampunya bawa tambang doang. Bantuin dia bawa tambang, alam diri buat apa? Jadi nggak usah jadi beban. Agama itu nggak ada beban. Yang mampu, yang kagak, ya kan. Yang ketakutan juga pernah makan Ustaz. Ya namanya belum mampu. Ya, tapi jangan juga bohong. Mampu pura-pura apa? Mampu. Ada yang mampu, itu jadi masalah. Boleh bisa ya? Boleh.
Udah karena kita ada 2 acara tuh ya, jadi malam minggu besok sholat tasbih kita baca doa soal makanannya. Bagaimana seandainya saya jadi haji mama? Pengen tahu pengen tahu gimana jadinya ya? Ya udah ya. Nah, kita ada 2 acara di sini awal 100 hari. Saya ke situ dulu ya. Mau dulu doain oke doain doang. Tapi saya bisa dikawal sama Amin. Awan itu Rawan konflik. Bisa dikawal sama Amin ya. Mungkin dia bisa ngawal ki. Paham, paham. Jadi tinggi udah jadi apa? Hello Kitty. Hello Kitty ya. Biar temennya. Dan paling kita baca yang mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Malam minggu besok berarti kita di sini lagi. Sholat tasbih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله استغفر الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن جنة لا يشتهي لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.